Baik, selamat pagi sesuatu yang terkasih dalam Kristus. Nah, hari ini kembali kita melanjutkan pembelajaran kita tentang keunikan manusia. Namun hari ini kita mau melihatnya dari kitab suci, ya. Nah, di awal pembelajaran ini, mari terlebih dahulu kita membaca bersama teks kitab suci dari Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Ya, dikatakan di dalam teks tersebut adalah, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah sabda Tuhan, syukur pada Allah. Nah, kita melihat dalam ayat kitab suci yang barusan kita baca, ya nanti kamu bisa baca lagi, namun kamu bisa mengganti kata manusia dengan kata manusia dan kata mereka dengan namamu sendiri, ya. Nah, mari kita melihat apa isi dari kitab suci tersebut. Nah, pertama-tama dikatakan bahwa waktu Allah menciptakan manusia, Allah merencanakan dan menciptakannya menurut gambar dan rupa, menurut citranya. Ya, artinya apa? Artinya kemudian kita dibuat menurut gambaran Allah. Ya, Allah adalah modelnya, kita itu tiruannya. Nanti kita akan kita bahas secara lebih jelas apa yang dimaksud dengan gambar dan rupa itu menurut citra ini, apa maksudnya, ya. Karena kalau kita mengatakan kita dibuat menurut model Allah, ya, harusnya dilogikakan berarti kita itu duplikat. Nah, kalau duplikat harusnya kan sama semua, baik bentuk wajah, kemudian bentuk fisik, harusnya semua sama. Tetapi mengapa ini berbeda, nanti akan kita bahas, ya. Nah, dikatakan waktu Allah menciptakan manusia itu, Allah seolah-olah perlu untuk bekerja secara khusus. Dikatakan Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Hal ini tidak ditemukan ketika Allah menciptakan alam semesta beserta isinya, ya. Allah menciptakan binatang, kemudian menciptakan gelap dan terang, menciptakan kemudian tumbuh-tumbuhan. Allah tidak digambarkan oleh kitab suci seakan-akan Allah bekerja membentuk tanah, kemudian membentuk binatang ini dan itu, tidak. Ya, ini satu-satunya dikatakan secara khusus hanya untuk manusia saja. Seakan-akan Allah perlu untuk bekerja secara khusus, ekstra, ya, membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Nah, segala sesuatu termasuk taman Firdaus itu sudah manusia diciptakan, diserahkan oleh Allah untuk manusia, ya, bab 1 ayat 26. Sehingga kita bisa mengatakan, kita bisa melihat bahwa Allah dari awal memberi tugas pada manusia untuk menjaga alam semesta ini, ya, dengan kemampuan yang diberikan kepada manusia. Maka kita bisa melihat bahwa dikatakan mengapa manusia itu istimewa, ya, bukankah manusia itu istimewa karena Tuhan memperlakukan manusia secara khusus. Manusia sudah dipikirkan dan direncanakan oleh Allah sejak keabadian.
Artinya apa? Artinya sejak dari awal Allah memikirkan, ya, dan Allah sudah merencanakan menciptakan manusia. Bahkan ada seorang teolog, ya, itu mengatakan bahwa kita adalah bukti dari cinta Allah. Karena Allah mencintai kita, maka Dia menciptakan. Karena cinta itu kan perlu direalisasikan, perlu diwujudkan. Ya, karena perlu diwujudkan, Allah mewujudkan cintanya dalam bentuk kehadiran kita manusia. Ya. Nah, kehadiran manusia di muka bumi itu sudah disiapkan dan diatur secara teliti dan mengagumkan. Maka kita lihat dalam kisah awal penciptaan, ya, sebelum manusia diciptakan, ya, kita mengacu pada Kejadian bab 1, ya. Kalau kita melihat pada Kejadian bab 2 atau bab 3, itu ada cerita yang berbeda di situ. Nah, tapi intinya adalah bahwa ketika manusia itu dalam Kejadian bab 1, ketika manusia itu diciptakan paling akhir, Allah sudah menyiapkan tempat, menyiapkan fasilitas, menyiapkan suasana untuk manusia supaya manusia itu betah, bisa hidup di tempat yang disiapkan oleh Allah. Ya, sama nanti di bab 2 juga sebenarnya sama. Ya, hanya saja urutannya Allah menciptakan manusia terlebih dahulu, kemudian baru Allah melengkapi ini dan itu sebagai tempat yang nyaman bagi manusia untuk hadir dan bisa berkembang. Nah, maka kita melihat manusia sungguh diperlakukan sebagai orang, sebagai pribadi seperti Tuhan sendiri. Ya, kita bukan ciptaan kelas 2, bukan. Ya, kita adalah ciptaan yang dipersiapkan Allah, ya, untuk Allah berikan sesuatu. Kalau kamu melihat alam ciptaan binatang dan sebagainya, binatang tidak diberi tugas khusus. Manusia iya. Manusia diminta untuk menjaga Taman Eden. Ya, menjaga taman itu boleh dimanfaatkan, tetapi Allah memberi perintah. Apa perintahnya? Jangan sekali-sekali menyentuh buah yang ada di tengah itu. Ya, buah pengetahuan yang baik dan buruk. Apakah itu artinya kemudian Allah itu tidak ingin memberikan buah itu? Bukan. Ya, karena belum waktunya. Kalau kita melihat dalam hidup, kadang-kadang kita pengen sesuatu tapi dilarang. Nah, kita berusaha untuk, ya, pokoknya saya mau. Ya, sebenarnya kalau kita mengatakan bukan dilarang, orang tua itu kadang-kadang melarang kamu karena orang tua tahu itu belum saatnya kamu untuk mendapatkan barang itu. Ya, belum saatnya. Kapan? Nanti ada saatnya. Ketika kita mungkin sudah mulai paham, sudah mulai dewasa, sudah mulai bisa bertanggung jawab, maka barang itu akan diberikan kepada kita. Nah, sama. Ya, manusia awalnya pasti akan diberi tentang pengetahuan, buah pengetahuan baik dan buruk, tapi belum saatnya. Tapi karena manusia kemudian digoda dan dia jatuh dalam godaan itu, maka dia pun mengambil sesuatu yang satu bukan haknya, yang kedua belum saatnya, sehingga dijatuh kemudian dalam dosa. Ya. Nah, sebagai seorang beriman yang sungguh-sungguh dan ingin semakin memahami, menerima, bangga dan percaya diri, kemudian Yesus adalah teladan yang paling utama dan pertama. Dari semula Yesus itu menyadari dirinya sebagai manusia berbeda dengan yang lainnya. Ya, dari cara berpikir, bersikap, bertindak, Yesus tidak ragu menunjukkan diri sebagai pribadi yang tidak sama dengan lainnya. Contoh kecil yang bisa kita lihat mungkin ketika Yesus berada atau Yesus sedang berjalan-jalan, banyak orang menemukan bahwa ada seorang wanita yang ditangkap berzina. Pada umumnya respon dari orang-orang Yahudi yang sekitarnya adalah mereka akan menangkap perempuan itu lalu melempari dengan batu, merajam dengan batu. Nah, ini sesuatu yang wajar pada zaman Yesus karena hukumnya demikian. Tetapi Yesus itu tidak melakukan hal yang sama. Ya, Yesus menunjukkan dirinya tadi itu dengan cara berpikir, bersikap dan bertindak dengan cara yang berbeda. Ya. Apakah kemudian Yesus minder? Tidak.
Ya, kita melihat Yesus itu sosok yang sangat kontroversial pada zamannya. Karena apa? Karena Yesus melakukan banyak hal yang tidak dilakukan oleh orang-orang pada zamannya. Bukannya orang-orang itu tidak mau melanggar dari tidak mau melakukan sesuatu yang berbeda, bukan, tetapi karena hukum mengaturnya supaya mereka melakukan sesuatu banyak aturan itu dengan ketaatan. Ya, melanggar sedikit sudah berarti berdosa dan itu mendatangkan hukuman, bahkan bisa mendatangkan hukuman mati. Tetapi Yesus dengan berani melawan karena Yesus yakin bahwa apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang benar. Nah, sebagai seorang pribadi kita harus menyadari, mengerti dan menerima diri apa adanya. Dengan demikian kita pun akan dapat semakin mengembangkan diri dan melakukan sesuatu dengan kesadaran diri, ya, self consciousness, penerimaan diri, self acceptance, dan kepercayaan diri, self confidence, dan perasaan aman diri yang tinggi, ya, self assurance. Nah, keempat hal ini kalau kita mau melihat ini sesuatu yang sangat penting. Untuk bisa menerima diri kamu harus sadar dulu, ya. Tanpa ada kesadaran tentu kita tidak bisa menerima diri. Ya, kita balik ke pertemuan kita yang pertama. Ya, orang harus sadar dulu. Sadar apa? Sadar bahwa dirinya punya kekurangan dan kelebihan. Sadar bahwa dirinya tidak mampu terhadap hal-hal tertentu. Sadar bahwa kemampuannya itu terbatas. Sadar bahwa keberadaan dirinya mungkin saja tidak cocok atau tidak pas di suatu tempat. Sadar bahwa kemampuannya itu terbatas. Ya, harus sadar. Kalau kamu sadar, kamu mulai bisa menerima diri. Ya, menerima bahwa oke, ini adalah kekuranganku, ini adalah kelebihanku, ini adalah kemampuanku yang aku bisa. Kalau orang sudah mulai bisa menerima diri, muncul yang namanya kepercayaan diri. Ya, kepercayaan bahwa oke, kalau saya tidak bisa di pelajaran matematika misalnya ya, baik, saya tahu bahwa kelebihan saya dari pelajaran olahraga, maka saya mengembangkan, ya, saya pede mengembangkan diri saya di mata pelajaran lain. Ya, kadang-kadang kita menemukan ada orang-orang yang dia gagal di salah satu bidang tertentu, ya, lalu dia merasa rendah diri, merasa tidak pantas, tidak berharga. Ya, ada orang yang mungkin kemana-mana itu atau ketika sekolah itu merasa bahwa kok nilai MTK saya jelek, aduh gimana ya, saya bodoh. Nah, ketika dia gagal di salah satu mata pelajaran, mulai menganggap dirinya bodoh, padahal seperti yang kita bahas, tidak semua orang punya kemampuan yang sama. Tidak setiap orang punya kelebihan yang sama. Masing-masing orang diciptakan dengan kekurangan dan kelebihan yang berbeda-beda, sehingga kelebihan dan kekurangan itu saling melengkapi. Ya, kita melengkapi kekurangan orang lain dengan kelebihan yang kita miliki. Ya, kekurangan kita juga ditutupi oleh kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Oke. Nah, setelah kita percaya diri, punya self confidence, ya, maka kita punya namanya self assurance. Karena sudah percaya diri, sekarang kita merasa kita nyaman, kita aman. Ya, aman itu apa? Aman ketika melakukan sesuatu yang kita tahu kita mampu, kita bisa, kita jago dalam bidang itu dengan rasa percaya diri dan aman. Ya. Kamu tidak mungkin akan percaya diri kalau tidak aman, atau tidak aman kalau tidak percaya diri. Ya, kamu nggak mungkin melakukan sesuatu dengan PD. Misalnya jadi MC deh. Ya, kamu tahu bahwa kamu orang yang jago ngomong. Karena kamu tahu, kamu menerima dirimu seperti itu, ya, kamu pede. Maka selama ketika kamu menjalani job sebagai MC atau kamu mulai belajar sebagai MC, kamu akan merasa, ya, ini kemampuanku, aku pasti bisa. Ya, tidak hanya bisa, tapi aku akan berkembang di bidang ini. Berbeda dengan kamu yang tidak pernah MC, kamu tidak tahu kemampuanmu apa, tiba-tiba disuruh MC. Tidak hanya kamu akan insecure di atas panggung, kamu akan merasa kamu nggak pede. Karena nggak pede itu kemudian muncullah masalah-masalah. Ya, bicaranya gagap, gayanya kaku dan sebagainya.
Maka 4 hal ini penting ketika kita mau melihat diri kita dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Dengan dasar itulah kemudian kita dapat mengisi hidup, ya, meraih cita-cita dan melakukan panggilan kita, panggilan Allah, ya. Nah, setiap orang adalah pribadi yang unik, ya. Tidak ada duanya. Meskipun mereka kembar dalam satu rahim, mereka tetap berbeda satu dengan yang lainnya. Secara fisik, ciri fisik, sifat, cara berpikir, dan pengalaman keberhasilan serta kegagalan kemudian membentuk keunikan setiap pribadi, ya, selain latar belakang keluarga yang kemudian sangat mempengaruhi kita. Maka kita harus ingat bahwa segala ciri fisik, ya, sifat, cara berpikir, dan pengalaman keberhasilan serta kegagalan itu, ya, selain itu latar belakang keluarga juga itu membedakan kita satu dengan yang lain, pasti berbeda. Oleh karena itu jangan pernah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain atau orang lain dengan seseorang yang kita kenal. Ya, Bapak tahu bahwa mungkin selama ini di dalam keluarga kita seringkali dibanding-bandingkan. Ya, kok kamu nggak kayak kakakmu, kok kamu nggak kayak adikmu, kok kamu nggak kayak kokomu atau cecemu, dan sebagainya. Ya. Mengapa tidak boleh membandingkan? Apakah itu buruk? Ya, kalau kita hanya beralasan ya supaya orang kemudian bisa merasa tertantang bersaing. Ya, memang ada efek seperti itu, tetapi kita jangan juga lupa ada banyak sekali orang yang benci untuk dibanding-bandingkan. Mengapa? Karena ketika dia dibandingkan, artinya ya orang yang membandingkan dia dengan orang lain itu tidak mau menerima diri kita itu apa adanya. Kalau kita dibanding-bandingkan berarti selama ini kelebihan lain yang kita miliki tidak pernah diperhatikan. Ya, orang lain mungkin hanya akan menilai kita dari sisi akademis saja. Ya. Lalu seringkali kan kita dengar kalau dikatakan kokomu itu kok bisa juara, kamu kok enggak sih, dasar goblok gitu misalnya, ya. Nah, itu kalau kita sudah tahu hal-hal ini sangat mengganggu, jangan kita lakukan kepada orang lain. Ya, ingatlah bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Nah, ini membentuk mereka menjadi seorang pribadi yang unik. Ya. Mungkin saja dia punya kekurangan di bidang akademis, tetapi di bidang lain dia pasti punya kelebihan. Tidak mungkin dia kekurangan di segala bidang, itu tidak mungkin. Ya. Kalau kamu mungkin mengatakan kayaknya saya tidak bisa atau saya tidak tahu kelebihan saya Bapak. Ya. Atau kamu mengatakan saya tidak punya kelebihan. Sebenarnya bukan tidak punya kelebihan, tetapi kamu belum tahu kelebihanmu apa, dan itu harus dicari. Bagaimana mencarinya? Nanti kita bicarakan dalam talenta. Ya. Nah, setiap orang adalah pribadi yang unik yang memiliki kekhasan tersendiri dalam menghayati keberadaan dirinya dan menghayati hidupnya. Satu dengan yang lain itu tidak pernah sama. Bagaimana cara kita menghayati diri kita, bagaimana cara kita menghidupi diri kita dengan segala pengalaman yang kita miliki, itu tidak pernah sama dengan orang lain. Pasti berbeda. Ya. Kalau kamu sharing pengalamanmu menghadapi sesuatu, cara yang sama mungkin tidak bisa dipakai oleh orang lain yang kita sharingkan pengalaman kita. Yang kita bagikan pengalaman kita dengan dia, mungkin dia tidak bisa memakai pengalaman itu. Tetapi paling tidak dari pengalaman kita yang kita sharingkan, orang bisa belajar. Ya, maka sama halnya kita ketika belajar dari pengalaman orang lain, entah kita dengar, entah kita baca di buku, ya, yang kita pelajari adalah bagaimana cara dia mengatasi masalahnya, bagaimana cara dia itu kemudian di dalam pengalaman itu dia belajar sesuatu, itu yang kita pelajari. Ya, jangan kemudian pengalamannya kita jiplak. Ya, misalnya kita baca kisah sukses, orang tidak sengaja beli saham, jual rumahnya, dia beli saham, lalu tiba-tiba kaya mendadak. Jangan kita ikuti menjiplak seperti itu. Bisa saja karena keberuntungan dia membeli saham, ya pas harga saham lagi bagus, kemudian dalam beberapa tahun dia berinvestasi menjadi kaya. Ya, kalau itu sekarang kamu lakukan, ya,
tidak main analisis lalu kamu main beli saja saham, kamu tidak lihat, bisa saja kita tidak untung. Bukan saja tidak untung, kita buntung malah ya. Dari yang punya dari sebuah keluarga yang mapan ya, tidak kaya mapan, kita berubah menjadi keluarga yang miskin. Kenapa? Karena kita berusaha untuk mengikuti pengalaman orang lain, bukan belajar dari pengalaman itu. Nah, sumber sejati keunikan pribadi manusia adalah Allah sendiri yang telah menciptakan manusia secara khusus, ya, pribadi demi pribadi secara ajaib. Nah, manusia kemudian adalah suatu karya seni, suatu masterpiece dari Allah yang luar biasa. Maka kita harus ingat ya bahwa kita adalah gambaran dari Allah. Karena kita gambaran dari Allah, maka diharapkan dalam hidup kemudian kita mengusahakan sesuatu yang baik. Di tengah-tengah kita banyak kita temui kasus pembulian. Ya, kadang-kadang orang membuli, mengolok-olok temannya. Nah, yang harus kita ingat adalah karena kita citra Allah, orang lain juga pasti citra Allah. Kalau kita membuli dia, menyakiti dia, kita menyakiti ciptaan Allah yang lain, di mana Allah hadir dalam dirinya. Itu yang harus kita ingat selalu. Ya. Nah, karena sumber keunikan pribadi manusia adalah Allah sendiri, ya, maka dikatakan manusia adalah sebuah karya seni dari Allah yang luar biasa. Tidak ada yang bisa membuat manusia seperti kita. Ya, ada banyak sekali ilmuwan yang berusaha untuk membuat bagaimana manusia itu. Tapi kalau kita lihat dari misal pelajaran biologi dan sebagainya, kita akan menemukan bahwa manusia adalah sebuah bukan organisme lagi. Ya, kita adalah super organisme yang kompleks. Kenapa? Karena atau disebut apa ya? Manusia itu adalah sebuah ekosistem yang lengkap. Ya, jadi di luar lingkungan dari manusia, kita sebagai pribadi, sebagai manusia sendiri, ya, dari secara biologis, ya, diri kita adalah sebuah ekosistem yang kompleks di mana dalam diri kita terdiri dari ribuan bahkan jutaan sel-sel yang punya kehidupannya masing-masing, ya, dan menjalankan tugasnya masing-masing. Singkatnya adalah kita adalah pribadi yang indah dan istimewa. Kita harus sadari itu. Ya, tidak peduli apa kata orang lain. Kalau kita masih berpikir apa yang akan orang lain katakan kepada kita tentang diri kita, maka sejatinya kita tidak akan bisa berkembang. Ya, kalau mau berkembang kita harus berani untuk apa? Keluar dari zona nyaman. Karena kadang tidak enak, ya. Harus ditertawakan, harus diolok, harus diejek, harus diberi masukan. Tetapi hal-hal itulah kemudian yang membentuk diri kita menjadi pribadi yang semakin baik dari hari ke hari. Apakah gampang? Tidak. Tetapi kalau kita mau melihat kisah-kisah orang sukses, ya, mereka menjadi sukses bukan karena memikirkan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Maksudnya mereka tidak berpikir kira-kira orang akan ngomongin apa tentang mereka. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana saya mengembangkan diri saya, bagaimana saya mengembangkan kemampuan saya, bagaimana saya memakai kemampuan saya, ide saya, apa yang saya bisa, ya, untuk menciptakan sebuah keuntungan misalnya, entah untuk diri saya atau diri orang lain. Ya, dan berusaha keras dari hari ke hari. Nah, itu yang kemudian menjadi kisah-kisah kesuksesan banyak orang yang kita kenal sekarang ini. Ya. Nah, Douglas Malloch dalam puisinya berjudul Be the Best, jadilah diri sendiri yang terbaik, itu mengungkapkan ajakannya. Ya, nanti untuk slide yang ini kalian bisa baca, ya, karena sudah Bapak sertakan di bagian kolom materi, ya, bisa dibaca. Intinya adalah bahwa kita tidak boleh minder. Ya, maka dikatakan misalnya kalau tidak bisa menjadi pohon meranti, tidak apa-apa, jadilah semak belukar. Tetapi jadi semak belukar yang teranggun di sisi bukit. Kalau bukan jadi rumput, semak belukar pun jadilah, bolehlah. Ya. Kalau tidak bisa menjadi rimbun,
jadilah rumput dan hiasilah jalan di mana-mana. Kalau tidak bisa jadi ikan mas, jadilah ikan sepat, tetapi jadilah ikan sepat yang terlincah di dalam sungai. Ya. Tidak semua dapat menjadi nahkoda. Yang lain harus menjadi awak dan kapal dan penumpang. Tetapi pasti ada sesuatu untuk semua, maka kita harus sadar kemampuan dan kelebihan diri kita. Ya, juga kekurangan diri kita. Tidak semua orang bisa menjadi seorang penyanyi. Tidak semua orang bisa menjadi seorang pebisnis, bos buka toko. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tetapi kita diminta untuk sadar kekurangan kita, kemudian memaksimalkan diri kita pada kemampuan-kemampuan yang kita bisa. Ya. Maka dikatakan seperti tadi ya, kalau tidak bisa jadi pohon meranti, tidak apa-apa, jadilah rumput, tidak apa-apa. Tetapi harus jadi rumput yang bagus, yang baik, yang bisa, kalau bisa menghiasi jalan. Ya. Nah, demikian kira-kira pertemuan kita untuk tugas hari ini. Anda diminta untuk membuat ya sebuah simbol diri. Kamu mau menggambar simbol dirimu. Jadi silakan buatlah sebuah gambar yang kira-kira menyimbolkan dirimu itu apa. Ya. Misalnya kamu menggambar elang atau menggambar pohon dan lain sebagainya, silakan digambar, kemudian beri keterangan dan penjelasan. Ya, pohon yang kamu gambar itu kenapa kamu gambar demikian? Ya, diberi pemaknaan bahwa misalnya saya menggambar pohon nangka. Kenapa? Karena saya menganggap diri saya sebagai pohon nangka itu seperti ini. Saya berharap bahwa saya bisa menghasilkan buah yang manis dan sebagainya. Jadi silakan dibuat penjelasan, direfleksikan ya. Kalau kamu menyimbolkan dirimu itu seperti apa, lalu kamu buat gambar atas refleksi itu, kemudian kamu menjelaskan ya simbol dirimu. Ya, demikian kira-kira pertemuan hari ini. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Sampai jumpa di pembelajaran kita berikut. Kalau ada masalah, ada yang mau ditanyakan, kamu bisa WA ke Bapak secara pribadi. Ya, demikian kira-kira. Terima kasih untuk kehadirannya. Sampai jumpa di pertemuan berikut. Tuhan memberkati. Bye bye.